berjudul Degradasi Fenol pada limbah cair batik menggunakan reagen fenol secara UV. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari selaku ketua kelompok, dan anggota saya yaitu Saya Muhammad Rizky Al-Fadia. Saya Ustazah Bin Syabani. Saya Nisrina Aulia Zakia. Saya Siti Adisti Syabina. selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Al-Ghifari dari kelompok 6. Kali ini saya akan memaparkan jurnal yang telah kelompok kami dapatkan yang berjudul Degradasi Fenol pada limbah cair menggunakan reagen fenol dengan standar UV. Dan ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Jadi jurnal yang kami jelaskan ini yaitu pada bidang lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada poin pertama yaitu industri batik dan limbah cair. Kita tahu sendiri bahwa industri batik di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga membawa dampak positif pada masyarakat yang membuat masyarakat lebih sejahtera. Tapi di sisi lain, industri batik juga membawa dampak negatif karena menghasilkan limbah cair yang berbahaya. Nah, kemudian pada poin kedua ada sumber senyawa fenol. Jadi senyawa fenol merupakan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh industri batik. Nah, senyawa fenol ini paling banyak ditemukan dalam lilin yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Kemudian di poin ketiga ada karakteristik limbah. Fenol ini memiliki sifat beracun dan korosif dan dapat menyebabkan turunnya konsentrasi oksigen dalam air. Kemudian dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan yaitu pertama, untuk kesehatan dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi darah dan kematian akibat kegagalan pernafasan. Kemudian dampak bahaya terhadap lingkungan yaitu dapat mengganggu ekosistem hewan dan tumbuhan pada air, serta dalam konsentrasi tertentu dapat mematikan bakteri aerob. Kemudian untuk mengatasi solusi ini yaitu digunakan oksidasi tingkat lanjut. Kenapa kami memilih ini? Karena solusi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu ramah lingkungan, tidak menghasilkan zat berbahaya, dan yaitu dengan menghasilkan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Saya Nisrina akan melanjutkan penjelasan ke metode analisis. Metode analisis dari penetapan kadar fenol ini digunakan metode analisis spektrofotometer UV dengan memegang prinsip bahwa setiap senyawa dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Untuk panjang gelombang yang digunakan adalah panjang gelombang maksimal agar hasilnya akurat dan sensitif. Kemudian, setelah didapatkan hasil absorbasinya dibandingkan dengan kurva kalibrasi yang diperoleh dari standar fenol pada konsentrasi tertentu. Kemudian, setelah diperoleh perbandingan dari hasil observasi dengan kurva kalibrasinya akan diperoleh kadar fenolnya. Kadar fenol ini digunakan untuk menghitung presentasi degradasi fenol yang telah dilakukan melalui metode AOPS. Selanjutnya, saya Siti Adisti Syabina menjelaskan mengenai prosedur kerja. Pertama, kita akan mengambil sampel limbah batik sebanyak 10 ml yang telah disaring terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke dalam piala gelas. Kemudian ditambahkan 0,25 ml N4OH 0,5 N untuk membentuk suasana basah. Selanjutnya, larutan akan diatur pH-nya untuk mencapai pH 7,9 menggunakan bapak fosfat yang memiliki pH 8. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam lembu ukur 100 ml dan juga ditambahkan reagen 4 amino antipirin 2% sebanyak 0,1 ml dan kalium heksasianat 8% sebanyak 0,1 ml. Kemudian dikocok. Selanjutnya, larutan tersebut diencerkan, dihidupkan dan juga dihomogenkan menggunakan aquadex dan didiamkan selama 15 menit. Untuk reagen yang tadi sendiri adalah berfungsi untuk membentuk kompleks berwarna. Selanjutnya, dibuat darah standar dengan larutan fenol pada konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, dan juga 50 ppm. Kemudian, larutan diukur dengan spektrofotometri UV vis sesuai dengan panjang gelombang maksimum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fadia. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan untuk reagen fenol yang digunakan untuk mendegradasi fenol. Pertama, jadi reagen fenol itu adalah campuran antara hidrogen peroksida dan fenol. Dan kita juga menggunakan sinar UV untuk mempercepat reaksinya.
pertama untuk mekanisme reaksinya, pertama ferro reaksi dengan hidrogen peroksida akan membentuk feri dan hidroksil radikal. Dan karena keberadaan sinar UV, feri akan bereduksi kembali menjadi ferro dan akan terbentuk lagi hidroksil radikal. Hidroksil radikal kemudian akan bereaksi dengan fenol yang untuk tahapan oksidasinya akan menjadi pertama fenol akan menjadi diol, bisa orto atau para. Kemudian akan menjadi terus dioksidasi lagi menjadi quinone dan akan teroksidasi lagi menjadi organik acid, karbon dioksida dan H2O. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azharkan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang degradasi fenol. Oke, dibanding dengan menggunakan FS4 saja atau FS4 dengan UV atau H2O2 dengan UV, kombinasi reagent Fenton atau H2O2 ditambah FS4 dengan sinar UV jauh lebih efektif dibandingkan mereka, yaitu dengan dalam kondisi pH minimum yaitu pH asam dengan dosis 50 ppm H2O2 dan 0,5 gram FS4 ditambah dengan waktu penyinaran UV selama 60 menit. Metode Fenton UV mampu mendegradasi fenol hingga 83,45%. Sekian pemaparan materi dari jurnal yang sudah kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.